a piece of my Call trash! the police, I'll Gene. tell you what you Call get! the police. You get what you fucking deserve! Whoever holds this hammer, if it be worthy, shall possess the power. Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. Yes, my Spider-Lord. Harry Potter is dead! Bercerita tentang seorang pria yang bernama Arthur Fleck. Pria tersebut berjuang mencari jati diri di kota Gotham. Dia bekerja sebagai badut. Sesuai dengan perkataan ibunya, tujuan hidupnya adalah membuat orang tertawa. Arthur pun terus berusaha meraih impiannya dengan menjadi stand-up komedian. Tetapi lelucon yang dibuat selalu berbalik kepadanya, dan selalu jadi tawa ejekan penonton. Karena ejekan dari orang-orang tampaknya membuatnya sangat kecewa. Dari sanalah pikiran jahatnya muncul hingga melahirkan jati dirinya sebagai Joker yang keji, dan menjadi seorang pembunuh. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya, film Joker 2019. Bagi kalian yang belum menonton film ini, saya peringatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Film diawali dengan melihatkan seorang pria yang sedang merias wajahnya. Pria yang bernama Arthur Fleck tersebut bekerja sebagai badut. Suatu hari, ia ditugaskan menjadi badut yang menari dengan sebuah papan di depan sebuah toko yang hampir bangkrut. Dan tiba-tiba, papan itu diambil oleh sekelompok anak nakal. Arthur pun mengejar mereka sampai di sebuah gang sempit. Sampainya di sana, Arthur dipukul dengan papan sampai terjatuh, lalu dipukuli oleh anak-anak tersebut. Namun sayang, bosnya bukannya membela dia dan menyuruh Arthur mengembalikan papan tersebut. Dijelaskan di kota Gotham yang sangat rawan dengan tindakan kriminal dan pengangguran sangat banyak di kota tersebut. Namun sayangnya, isu tersebut tidak diangkat ke media. Mereka cuma tersibuk ke golongan atas seperti Thomas Wayne yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Arthur sendiri seorang yang rajin mengunjungi dinsos untuk berkonsultasi mengambil obat atas sakit kejiwaannya. Di perjalanan pulang dari tempat tersebut, Arthur naik bus dan duduk di bangku belakang anak kecil. Kemudian, Arthur mencoba menghibur anak tersebut. Namun dari anak tersebut membentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya. Dan Arthur pun langsung ketawa sangat kencang dan tidak berhenti-henti. Dan di sini kita dijelaskan bahwa Arthur mempunyai gangguan syaraf, di mana ia tidak bisa berhenti tertawa di saat dia merasa cemas atau panik. Arthur pun kembali ke apartemennya. Di sana ia tinggal bersama ibunya yang bernama Penny Fleck yang sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap malam mereka suka menonton acara talk show Murray Franklin. Murray adalah idolanya sampai ia ingin menjadi seorang stand-up komedian. Karena ngefansnya, Arthur sampai berimajinasi menonton secara langsung di studionya Murray. Ibunya Arthur ternyata dulu adalah seorang yang bekerja di Thomas Wayne. Selama beberapa tahun terakhir, ia mengirimkan surat Thomas Wayne. Namun tidak ada sedikit balasan. Keesokan harinya, ia kembali ke tempat kerjanya. Kemudian, ia diberi sebuah senjata untuk melindungi diri oleh temannya yang bernama Randall. Awalnya Arthur menolak, namun Randall memaksanya dan menyuruh Arthur membayarnya kapan-kapan. Ketika pulang, Arthur berada satu lift dengan seorang wanita yang bernama Sophie. Keesokan harinya, Arthur mengikuti Sophie dan seharian mengikutinya. Arthur pun dekat dengan Sophie.
Sampai Arthur berani mengajaknya ke sebuah klub di mana Arthur akan perform stand-up komedinya. Di saat dia tampil, ia cemas dan tentu saja ketawanya tidak terkontrol. Dan akhirnya dia bisa membacakan jokesnya dan hanya Sophie yang tertawa. Arthur pun kembali ditugaskan untuk menghibur anak-anak yang sakit. Di saat menghibur, tiba-tiba senjata yang dikasih Randall terjatuh. Kejadian tersebut terdengar oleh bosnya dan akhirnya Arthur dipecat. Di saat perjalanan pulang menggunakan kereta, Arthur melihat 3 pegawai muda yang sedang mengganggu seorang wanita. Kemudian wanita tersebut mengelirik Arthur untuk meminta tolong. Karena Arthur merasa tidak nyaman dan cemas, akhirnya dia ketawa tak terkontrol. Hingga membuat sekelompok tersebut pindah ke Arthur. Kemudian 3 pria tersebut memukulinya. Dan Arthur membalas dengan sebuah tembakan yang membuat ketiga pria tersebut meninggal. Setelah membunuh pria tersebut, Arthur merasa menemukan jati dirinya dan menari di sebuah toilet. Di keesokan harinya, berita dari kematian 3 pria tersebut sangat heboh. Dan ternyata yang dibunuh itu adalah anak buahnya Thomas Wayne. Dan banyak media yang memberitakan bahwa itu adalah serangan untuk kaum orang atas. Sejak saat itu, terjadi berbagai demo-demo dengan menggunakan topeng badut. Jadi, pembunuhan yang dilakukan badut itu menjadi pemicu masyarakat untuk protes ke pemerintahan yang kacau ini. Thomas Wayne juga ngasih tanggapannya tentang demo tersebut. Namun, Thomas malah bilang bahwa orang-orang yang memakai topeng badut itu cuma dari orang-orang golongan bawah dan membuat orang-orang tambah marah. Setelah mau tidur, Arthur melihat isi dari surat ibunya yang mau dikirim ke Thomas. Setelah membaca isinya, Arthur sangat kaget bahwa dirinya adalah anak dari Thomas Wayne. Mengetahui fakta tersebut, Arthur langsung mendatangi rumah keluarganya Thomas. Di sana, dia bertemu dengan Bruce Wayne yang masih kecil. Arthur akhirnya diusir oleh penjaga di situ. Dibilang bahwa ibunya Arthur adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Well, you shouldn't be speaking to his son. Ketika sampai apartemen, Arthur melihat ibunya yang sedang dibawa ambulan. Dan ternyata, ibunya Arthur terkena serangan stroke karena diinterogasi sama 2 detektif yang menanyakan tentang penembakan di stasiun. Di rumah sakit, Arthur tetap nonton talk show-nya Murray. Dan kagetnya, Murray ternyata nayangin video dia saat stand-up komedinya kemarin. Namun ternyata, Murray nampilin videonya hanya untuk mengolok-ngoloknya, dan itu membuat Arthur sakit hati. Sesaat kepadatan orang berdemo, Arthur diam-diam menemui Thomas. Setelah lama mereka berdebat, akhirnya Thomas kasih tahu kalau Penny itu mengalami sakit jiwa. Dia selalu berimajinasi menjadi kekasihnya Thomas. Dan ternyata Arthur adalah seorang anak yang diadopsi. Setelah pulang dari kejadian tersebut, Arthur ditelepon oleh tim dari talk show Murray dan diundang sebagai tamu karena video stand up-nya dan Arthur setuju. Di keesokan harinya, Arthur mencari kebenaran yang dikatakan Thomas. Dia pergi ke sebuah RSGC untuk melihat rekam medis ibunya.
Dan ternyata benar, ibunya mengalami delusional dan Arthur benar adalah anak adopsi. Ibunya masuk RSGJ karena membiarkan pacarnya memukuli Arthur sampai cedera kepala yang berat. Setelah mengetahui semuanya, Arthur langsung ke rumah sakit untuk menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan menggunakan bantal. Di keesokan harinya, Arthur berdandan untuk menghadiri acara Murray. Dan di saat itu, teman kerja lamanya, Randall dan Gray, mendatanginya. Arthur yang memiliki dendam dengan Randall, dengan tidak lama-lama Arthur membunuhnya. Di perjalanan menuju stasiun Murray, Arthur dikejar sama 2 detektif yang pernah nanyain ibunya. Kemudian, Arthur lari ke sebuah kereta yang isinya para demonstran yang memakai topeng badut. Detektif kesulitan mencari Arthur, kemudian detektif tersebut nodong senjatanya, dan tidak sengaja dia menembak salah satu demonstran. Detektif tersebut langsung dipukuli oleh para demonstran sampai koma. Di stasiun TV, Arthur bertemu dengan Murray dan bilang ke Murray bahwa dia ingin dipanggil nama Joker saat acara dimulai nanti. Dan Murray mengiyakannya. So please welcome Joker. Ketika acara sudah dimulai, Arthur diminta untuk membacakan jokesnya yang ternyata nggak lucu. Sebenarnya, Arthur sudah sadar bahwa ia diundang hanya untuk tolok-olok, jadi pikiran negatifnya sudah ada di kepalanya. Kemudian, dia ngaku bahwa ialah yang membunuh ketiga orang dalam kereta itu. Arthur bilang media terlalu berpihak kepada orang di kalangan atas. Semua orang sibuk mendebatkan 3 orang itu. Lain halnya kalau orang-orang seperti Arthur, kalau mati pasti mereka cuma lewat doang. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Arthur mengeluarkan pistol dan menembak Murray. Call the police, I'll tell you what you get. Call the police. Get what you fucking deserve. Beritanya langsung jadi ramai. Gotham semakin ricuh. Para pendemo menganggap Arthur adalah perwakilan mereka. Arthur ditangkap polisi dan di sepanjang jalan ia melihat para demonstran yang semakin menggila. Tiba-tiba mobil polisi yang dinaiki Arthur ditabrak oleh salah satu demonstran yang ingin membebaskan Arthur. Para demonstran menyuruh Arthur naik ke atap mobil karena mereka anggap Arthur adalah pemimpin mereka. Akhirnya, Arthur mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti yang dia inginkan selama ini. Setelah kejadian itu, terlihat Arthur sekarang menjadi pasien di RSGJ. Dia ketemu sama pegawai baru dari dinas sosial yang baru. Di tengah obrolan, Arthur tertawa sendiri. Pegawai tersebut menyuruhnya membacakan jokesnya. Tapi Arthur bilang bahwa kamu tidak akan mengerti. Kemudian terlihat Arthur keluar dari ruangan tersebut dengan kaki yang penuh darah. Dan film selesai.